Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Nonoter. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya aku lebih semangat untuk bikin video ya teman-teman. Oke, kali ini adalah video tentang chipset dan tips-tips bagaimana cara pelihara otter yang benar bersama Mas Gaza Civet dari Gaza Civet. Kalian bisa cek di Instagramnya atau di channel YouTube-nya, dan juga bersama Mbak Roro, salah satu anggota dari Zona Otter Indonesia atau lebih dikenal dengan Zuter teman-teman. Ini adalah Instagramnya, kalian bisa cek atau DM kepada mereka berdua jika ada sesuatu yang kurang jelas ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke videonya. Kalau fokus ke musang, saya kan biasa pakai microchip ke musang. Kalau fungsinya sendiri yang pertama identitas. Jadi setidaknya kalau musang kita atau otter kita hilang itu bisa diidentifikasi. Soalnya kecuali misalkan otternya mob atau albino kan lumayan kan ya harganya. Jadi kalau hilang kita bisa scan dan itu bisa bertahan berapa lama. Fungsi utamanya untuk identitas. Identitas. Kalau kayak otter itu sendiri kan dia hampir mirip satu otter dan yang lain. Jadi sistemnya microchip itu kita ada barcode-nya di sini. Ada pengenalnya lah ya. Ya, di sini ada pengenalnya dan kita bisa pakai scanner. Jadi scanner itu bisa kita scan, kita masukkan microchipnya itu ada sebesar apa ya? Biji bukan jagung. Satu setting nyampe satu setting. Di sini ini ukuran yang paling kecil ini. Oh, ini sekitar... ada ukuran yang 1,22 mili aja. Berarti kayak gitu. beras. Ya, kayak beras, persis kayak beras. Ya? Jadi besarnya itu kayak beras. Kita masukkan di intrakutan di bawah kulit. Jadi dia bisa kita scan. Jadi sistemnya kayak gini. Misalkan ini udah tertanam di dalam Di dalam kulit. Jadi kita bisa scan kulit. Nah, jadi dia di barcode-nya ada. Kelihatan ya? Dia 90215000 dan sekian. Oh, gitu. Ya. Dan cara lihatnya gimana? Nah, biasanya saya kalau bikin SKL itu bikin microchip itu sama SKL-nya. Jadi di surat keterangan lahir itu kita kasih nomor barcode. Di sini kan ada di stiker. Seperti KTP lah ya istilahnya. Ya, istilahnya seperti KTP. Jadi di sini ada stiker barcode, itu kita taruh di barcode-nya di stikernya di situ. Jadi misalkan otternya nanti di breeding nih. F0 ketemu misalkan betinanya siapa, nanti di barcode-nya anak F1-nya itu kita pakai microchip juga, jadi silsilahnya itu kelihatan ya dari SKL itu. Misalkan F1-nya kita scan, barcode-nya ini, dari SKL-nya itu kan kelihatan, indukannya scanannya sekian. Itu yang tipe barcode. Kalau GPS lebih beda sih. Kalau GPS dia sistemnya kayak GPS lokasinya di mana juga ya, ketemu. jadi kita bisa, cuman harganya lumayan, bisa sampai 2 jutaan ke atas. Kalau untuk ini harganya dirahasiakan dulu aja. Ya kalau ini tergantung dokter masing-masing lah, tergantung lokasi masing-masing. Soalnya kalau di dokter hewan sendiri tuh lumayan. Ya, cuman kalau dari pet lover sendiri kan sudah pengalaman lah ya. Pengalaman. Jadi kalau misalnya mau pasang microchip seperti ini, kalian cari yang pengalaman ya teman-teman. Ya. Jangan asal pasang lah. Iya benar, soalnya banyak juga yang masang, cuman yang pertama resiko trauma. Ya buat petnya sendiri, mau musang mau apapun itu biasanya trauma karena masukkan benda asing ke dalam tubuh itu kan sakit ya, apalagi jarum kita jadi tusuk sakit itu loh. Kalau nggak pas itu bisa hewannya sendiri bisa trauma, bisa galak, yang awalnya jinak bisa jadi galak. Oke teman-teman, sekian infonya. Cara pemasangannya atau proses pemasangannya kalian tonton terus video ini ya. Ini siapa namanya? Ini Nono. Sebenarnya aku takut loh sama otter itu. Trauma, pernah kegigit sih. Ya, kalau gigitannya memang sama-sama sama-sama pernah ya. Pernah. Memang lebih parah ini. Lebih parah otter. Ya, lebih parah otter. Ini masuk jenis otter tapak kecil ya. Tapak kecil. Teman-teman, ini bukan tapak lebar. Kalau yang tapak lebar itu dilindungin. Itu termasuk appendix 1 itu. Appendix 1. Ini masih 2. Ini masih 2. Nah, ada fungsinya dari komunitas ini Zoter. Itu mau buat ini ya, semoga aja bisa buat berkembang biak. Amin.
Ya. Gak berani aku gendongnya. Dari mari Jairi. Nah kan ada info lagi ya teman-teman, katanya dari temanku yang punya channel Rumah Otter, jenis ini akan masuk appendix 1 kalau nggak salah Bulan ini. bulan Agustus ya, bulan Agustus. Nah bagi kalian yang punya otter seperti aku, silahkan kalian pasang microchip sebagai identitas, dan kalau misalnya sudah masuk appendix 1 atau sudah dilindungi, kalian bisa daftarkan segera ke BKSDA. Iya benar. Ya. Ini kepemilikannya kan sebelum dilindungin. Kalau nggak itu apa PP 7 nomor 1999 ya. Ya, 11. Itu banyak sih, musang juga ada. Kalau saya kan fokus ke musang itu Ya. ada binturong dan lain-lain itu dilindungin. Binturong Kayak dan- sebenarnya untuk ini buat pemerintah juga ya. Sebenarnya apa ya buat bapak-bapak teman-teman BKSDA itu sebenarnya PP 7 itu perlu diupdate ya, Ya. saya rasa loh Mas. Benar, Sebenarnya benar. kenapa? Soalnya banyak dari jenis-jenis yang dilindungin itu sebenarnya sekarang sudah banyaknya ya. Banyak Dan yang bisa breedernya breeding itu ya. sebenarnya banyak loh Pak. Jadi kayak binturong atau apa itu sebenarnya breedernya kita banyak. Cuman yang pertama satu dari info teman-teman itu dipersulit ya, mungkin ya Benar, bukan masalah apa, karena satu harus setor ini pendapatannya berapa atau itu apalah. Kalau emang niatnya buat melestarikan, tentunya gimana ya, kita berharap pemerintah itu malah ngasih Fasilitas lah ya. gitu loh. Kasih fasilitas. Ini breeder bisa breeding tapi dia nggak punya dana, ya kan ibaratnya hacker ya, kita manfaatkan aja. Tapi sampai saat ini kayaknya pemerintah masih Belum, Pak. belum gitu Belum loh. mendukung ya. Iya. Mendukung. Jadi kalau otter itu saya rasa susah, soalnya apa ya, banyak pecinta musang sama otter itu nggak tahu Nggak mau. ilmunya, tinggal adopsi, terus habis adopsi ini kok otter saya nggak bisa makan, cuman beli berapa hari itu meninggal rata-rata banyak Iya. juga di Itu musang. tergantung Terutama umur kalau- dan juga tempat, Pak. Kalau misalnya pelihara otter jangan yang masih merem, Ah. pelihara yang sudah melek. Kalau Yang masih sudah merem melek. itu kemungkinan matinya lebih tinggi. besar. Ya. Ini lebih rentan sakit kalau yang masih bayi, masih merem. Otter itu kan lucu ya Pak ya. Mungkin kalau merem itu harus dibuat mainan gitu sama orang-orang. Sebenarnya kan kalau otter habis minum, apalagi merem ya, itu jangan dibuat mainan dulu. Udah minum dikasih di tempat yang anget kayak karbu. Lucu ini. Kadang kan dikasih apa namanya? Dikasih lampu ya Ya. sama anak-anak itu. Sebenarnya nggak usah pakai lampu. Nggak usah pakai lampu. Soalnya orang-orang Oh ada iya, sama-sama. anak-anak shooter yang pakai lampu, akhirnya matanya kata Iya bener. itu lebih rentan juga. Kalau otter kontes-kontes tuh yang pernah saya lihat yang masuk kelas mob itu leukistik, terus albino juga ada, sama mozaik. Yang pernah saya lihat tuh mozaik juga ada. Ah. Iya, punyanya Bekasi ada. Untuk Mbak ini otternya, nama otternya siapa Mbak? Loli Loli. baru usia 1 tahun. Usianya 1 tahun, bisa cek IG-nya. IG-nya apa Mbak? IG-nya pakai IG-nya kakaknya ya, Mickey Otter. Mickey Otter. Mickey Otter. Dan Mas Gaza Civet. Gaza Civet. Ya, nanti kalau tanya-tanya fokus ke musang sih. Kalau untuk apa namanya, otter kurang memahami. Kalau musang lumayan. Oke. Aku yang mau belajar sama kamu Aduh, tentang Untuk musang. Mm-mm. Dan ini lagi satu lagi karena kan kemarin gempar ya Pak ya, tentang Kikir. Ya. Oh, sama pangur. Pangur. Itu kan kembali lagi sama ownernya masing-masing ya. Karena kan ada yang bilang ini buat apa namanya, buat biar nggak gigit terlalu Ya. gitu. Kalau perbedaan kikir sama pangur itu kan beda jauh ya Pak ya. Kalau kikir kan cuman menghilangkan apa yang Ujung- runcing, iya, yang runcing. yang runcing. Kalau untuk makan, untuk dikikir itu nggak masalah sih sama aku. Ya, soalnya tajam banget. Jadi Otter takutnya tajam pas banget. bercanda itu. Ya. Bener. Terus gigitnya otter beda sama musang. Kalau misalnya musang kan nancap. Ya. Kalau ini dikoyak. Dikoyak. Oh. Iya. Nah, dikoyak. Efeknya lebih parah. Ada lagi kan yang di pangur ya. Di pangur itu menurutku sih berlebihan banget ya. Kasihan kalau di Kasihan. pangur. Heeh. Kalau dikikir itu menurut aku pribadi nggak masalah lah.
gitu loh. Kalau di dipangur otter kasihan, sih karena dia kan kurang tahu memakan ya Kak, apa namanya kan, ikan. soalnya kan kalau di musang sendiri itu ada di kontes itu, kita kalau adakan kontes itu biasanya mengurangi penilaian yang pertama. Terus kalau pangur sendiri biasanya kan ada tata caranya sendiri. Kalau memang mau dipangur loh, Iya benar. tujuannya dulu buat apa? Kalau tujuannya cuman biar nggak gigit, saya rasa janganlah, Iya. kasihan. Mending beli yang baru yang jinak, Atau pelihara kucing. atau pelihara kucing atau boneka gitu. Boneka. Ya, kalau namanya hewan liar itu Semua pasti hewan dia punya liar pasti insting, gigit. namanya dia gigit, pasti Ya. ada insting liarnya, pasti gigit. Kalau untuk pangur sendiri apa ya? Musangnya ada yang buat ternak, rata-rata musang buat ternak itu pun mau segala apapun sebenarnya tanpa pangur pun nggak apa-apa. Itu kenapa kok orang-orang kok dipangur biar nggak menyakitin Pasangannya ya. pasangannya? Sebenarnya caranya aja yang salah. Karena apa? Mau hewan apapun sebenarnya mungkin kalau otter sama ya, kerabat dari musang sendiri sepertinya sama sih. Kalau di musang itu ada masa birahinya, jadi Ya. dalam satu bulan ada masa birahi itu selama 1 minggu lah kalau di musang. Jadi selama 1 minggu itu ada ciri-cirinya kayak kelamin membesar, terus dia gelisah, sering bunyi. Itu saat-saat masa birahinya naik, itu baru kita gabung sama jantan. Mau jantan galak apapun, kalau betinanya pas birahi, dia nggak bakal gigit. Nyakitin. Nah, tapi kalau mau kayak apapun, jantan jinak atau betinanya juga jinak full, tapi kalau dia nggak masa birahi dikawin, bakal dia tengkar, bakal berkelahi. Nah, itu bagi tips sedikit Oh, sih. iya. Atau kalau di otter seperti Kalau apa? otter sih untuk awal itu pendekatan ya, kandang sama kandang. Oh iya, semua Iya. biasa sama sih. Kandang sama kandang, nanti dia pegangan saliman gitu Pak, Hmm. kenalan. Mm-mm. Habis itu Lamaran terus. lamaran gitu Pak ya, lamaran Saling saliman sama cowok sama cewek, habis itu di Bukan deketin. sistem koloni tapi. Ya. Karena Bisa sistem kalau koloni itu. Jadi Oh. cara pengenalannya seperti itu. Tapi kalau Langsung digabung nggak masalah. Kalau di otter maksudnya kalau ada indukan 4 misalkan ya, itu bisa koloni satu tempat tapi yang lebar itu bisa. 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 Oh, bayangin kalau 6 otter bentuknya sama, terus Ya. namanya mau dikasih nama ini. Ya nggak tahu. Ah, Itu dia. sebenarnya kalau saya lihat ya Pak ya, Mm-mm. kadang kan kalau saya datangi itu banyak ya, itu aku tahu satu-satu. Iya, Itu kan sudah pemiliknya udah hafal ya. Iya. Itu Udah dia. hafal. Nah itu kalau tambah microchip sih sebenarnya tambah enak ya. Ya, Jadi tambah mudah di pegang Iya, satu, oh, ini siapa? apa namanya, kita scan atau apa, jadi itu kelihatan sih. Iya. Ini jadi. untuk Soalnya memang mempermudah mirip diri. tapi ya kalau misalnya ke ownernya pasti Iya, hafal. namanya hewan mau kayak apapun ownernya lebih tahu apa petnya sendiri sih. Apa? Ini pemasangan microchip buat otter. Yang pertama harus cuci tangan dulu ya, soalnya mau kita Takut disinfektan. corona Pak. Bukan masalah corona juga sih. Jadi masukkan benda apapun ke kulit itu kan harus di aseptik juga. Ini nomornya berapa? Yang 82 77 478. 78. Saya tiap seri itu berbeda. Ini 477 478 itu Pak. pastikan kalau mau pakai sendiri di rumah microchip, usahakan jangan sendiri, jadi harus berdua sama temen. Mau sejinak apapun musang atau otternya nggak saya sarankan sih kalau nggak biasa nusuk gitu loh. Ya lebih aman bawa ke yang pengalaman aja. Iya, yang pengalaman nusuk, Pengalaman iya. masang. Nusuk aku Pak. Ya, soalnya saya kan di medis juga, Oh, gitu. tiap hari nusuk-nusuk, dan sistemnya sama, nusuk orang sama nusuk hewan sama sih. Jadi ini ukurannya lumayan besar ya. Nah, Bagus kan? Oke. Kita pastikan dulu sih dia tenang. Kalau nggak tenang, Ini punya nomor. takutnya resikonya dia gigit. Kalau posisi kita apa ya, jangan posisikan dia agak ke bawah atau ke atas, jadi pas tengah-tengah sekiranya dia nggak balik, soalnya sering kita pasang agak ke bawah ya, dia gigit jilatin akhirnya lepas. akhirnya rusak ya? Lepas keluar. Kalau Keluar. lepas kan sayang, kasihan dia. Nanti di itu lagi. Oke, ini kita disinfektan dulu. Biasanya sih saya bawa sarung tangan, cuman yang penting nggak nyentuh bagian ini sih. Belum diapain nak? Ntar dulu ya, dia tenang. Dingin soalnya dingin. Bukan kaget, dia dingin sih. Oke,
nanti gigit telinga sampean apa? Enggak. Iya. Bentar. Dia dingin soalnya dingin ini loh. Iya, dingin. Enggak apa. Apa diiku Pak? Kayak kucing loh Pak. Enggak, jangan. Lepas kepalanya. Oke. Iya. Dia kalau ke sini dia balik nggak? Bisa jilat sini nggak? Bisa ya? Sini kayaknya. Agak. Dia kerasa loh. Tanganku pegang dia kerasa loh. Mending sampean yang pegang aja ya kayak barusan ya. Ikutan sama layangan. Coba lepas dulu. Nggak usah diginin ya. Iya. Gimana Pak? Nggak usah diluk ini. Biarin. Aku cek dulu soalnya. Apa itu? Kamu masuk dikit. Coba ya. Kita cek dulu. Ini masuk aku ya, ini masuk. Tuh. Cuman maksudnya takutnya nanti di rumah dia resikonya takutnya dia apa? Takut dijilatin nanti Dijilat, kan. ya. No, kamu lihat sana dulunya. Ini sebenarnya kalau udah masuk ini kita read ya. Tak. Tuh, dia kebaca kok. Berarti dia udah masuk, cuman kita pastikan lagi dia masuk ke benar-benar ke dalam atau enggak. Cek dulu. Posisinya sebelah mana? Sini tadi. Pemasangan chipset di Nono Otter sempat berhasil teman-teman, tetapi chipsetnya tidak masuk sepenuhnya, hanya separuh. Jadi akhirnya gagal. Aku dan Mas Gaza putuskan untuk menunda dulu menunggu Nono tidak trauma teman-teman. Oke, lanjut untuk pemasangan chipset di si Manis, yaitu salah satu anggota dari Zona Otter Indonesia. Tonton terus videonya ya. Manis. Kita coba ke Manis dulu. Soalnya punya Manis. Nono Susah. ini susah lagi stres. Tak perkenalan dulu ya. Hei. Oh iya. Oh, diem tadi. Anak. Ya, ini kemarin yang ngejar itu. Coba sama handle. Bulldog kecil-kecil loh. Aku butuh sini sih. Ini terlalu atas. Aku nggak biasa ngecip apa namanya outer sih sebenarnya. Biarin. Kalau tenang kayak gini enak. Jadi Bismillah. Ya masuk sekali. Manis. Dah, coba ya. Ntar. Tuh. Kalau udah masuk sebenarnya dia nggak ada bekasnya. Bekasnya nggak ada sama sekali. Kan? Dia ketanam di dalam intrakutan. Tuh. Coba kita cek. Oke. Tuh. Mas ya. Kita cek lagi. Langsung kerit. Bekasnya juga hilang. Dia masuknya Ya, udah. Arek wis tau disuntik kan, gak kerasa. Dia masuknya di Suntikan terus. di dalam kulit. Udah 2 detik udah selesai. Nono itu 2 jam nggak selesai loh. Aduh. Nggak, ayo Nis ya. Cici, loro, tolong. Tahan. No, mari. Cek dulu Pak. Wah, masuk lah. Wes, enak weh enggak? Enggak. Pinter arek iki. Pinter. Masuk lah. Iki yo. One man. Ya wis sing nyekel. One man. Wiru Nino. Sukses. Pinter yo. Kira diam juga. 3. Wes, coba Cek dulu. cek ya. Ya, Masuk. wes, lepas. Oke. Yo. Langsung masuk.